Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Perkecambahan benih dapat diartikan sebagai dimulainya proses pertumbuhan embrio dan benih yang sudah matang. Benih dapat berkecambah bila tersedia faktor-faktor pendukung selama terjadi proses perkecambahan. Perkecambahan dapat merupakan proses metabolisme biji sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Definisi perkecambahan adalah jika sudah dapat dilihat atribut perkecambahan yaitu plumula dan radikula dan keduanya tumbuh normal dalam jangka waktu tertentu. Namun pada pengamatan kali ini kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, diantaranya faktor eksternal lingkungan sekitar, misalnya faktor yang erat sekali hubungannya dengan proses pertumbuhan perkembangan. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah faktor air, faktor kelembaban, suhu, dan cahaya. Kemudian faktor internal yang melibatkan hormon dan gen yang akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di mana dalam hal ini ada beberapa hormon yang dapat mengontrol proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut, yaitu hormon auksin, giberelin, sitokinin, dan afserat. Jadi ini faktor internal yang dipengaruhi oleh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah faktor intraseluler maksudnya, yaitu gen ya. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristematik, titik tumbuh yaitu ujung akar dan batang. Daerah pertumbuhan ketiga yaitu zona meristematik, pemanjangan, dan diferensiasi. Oke. Yang kita bahas kali ini faktor yang mempengaruhi hambatnya pertumbuhan pada perkecambahan yaitu larutan deterjen. Ya, yang kita amati pada praktek kali ini pengaruh larutan deterjen pada pertumbuhan perkecambahan. Deterjen adalah campuran bagian bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Pada umumnya, deterjen mengandung surfaktan, builder, filler, dan adiktif. Bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan maupun lingkungan. Jadi deterjen ada positifnya bahwa manusia menciptakan dari akal yang cerdas, menciptakan berbagai macam alat bahan yang digunakan untuk membersihkan pakaian, membersihkan badan, dan lain sebagainya. Namun dari terciptanya alat-alat tersebut, bahan-bahan tersebut, ada dampak negatifnya, yaitu pencemaran terhadap lingkungan, baik target maupun non-target. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengamati bagaimana sih proses perkecambahan tumbuhnya itu yang sudah kita masukkan berbagai larutan. Ada 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol, artinya tanpa larutan sama sekali. Sudah saya kasih label semua presentasinya. Kemudian kita lanjut kepada hasil pengamatan. Jadi untuk hasil pengamatan rata-rata yang 100% dia hanya sekitar 0,2 ya, 0,2 akarnya, bahkan ini benar-benar sangat tercemari. Kemudian yang 50% hanya sekitar 0,5 saja, dia sudah mulai mengelupas yang hijaunya. Kemudian yang 50% itu sekitar 0,4. Kemudian
yang 25% sekitar 1,3, 12% sekitar 1,5, 6,25%, 3,7, 31, 4,6, dan yang kontrol 5,5%. Jadi jumlah pengamatan ya. Pembahasan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada hari pertama 24 jam di larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, rata-rata panjang akar kecambah adalah 0,07 cm dan terdapat 6 biji kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan. Pada larutan 50% rata-rata panjangnya 0,37 cm. Larutan 25% rata-rata panjangnya adalah 1,22 cm. Larutan 12,5% rata-rata panjangnya adalah 1,64 cm. Larutan 6,25% rata-rata panjangnya adalah 2,96 cm. Dan larutan 3,1% rata-rata panjangnya adalah 3,68 cm. Sementara pada larutan kontrol dengan menggunakan air sumur sebagai pembanding, panjang akar mencapai 4,88 cm. Jadi seperti itu ya. Pada hari kedua setelah 48 jam terdapat 4 kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan di larutan 100. Tapi semua kacang hijau mengalami pertambahan panjang pada akarnya di semua jenis larutan. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila persentase deterjen semakin tinggi, maka perkecambahan kacang hijau akan terhambat. Artinya betapa dahsyatnya pengaruh pencemaran deterjen pada proses perkecambahan itu sendiri. Semakin banyak pencemaran pada air, maka semakin menghambat pertumbuhan perkecambahan itu. Jadi itulah kesimpulannya bahwa pencemaran itu sangat berbahaya pada ekosistem tumbuhan itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.